Assalamualaikum. Pada sebuah siang yang terik di jantung Jakarta yang tak pernah tidur, seorang perempuan berhijab putih bersih dan gamis kuning kunyit mendatangi sebuah kantor polisi sektor dengan tekad yang membara laksana api di tengah sekam. Namanya bukan sekadar tercatat di buku tamu, ia datang bukan untuk membuat laporan pengaduan, melainkan untuk menantang sebuah sistem yang telah membusuk dari dalam. Demi ibunya, seorang pedagang kecil yang diperas hingga keringat terakhirnya, ia siap menghadapi polisi korup di sarang mereka sendiri. Ini adalah kisah tentang keberanian yang lahir dari keputusasaan, sebuah perlawanan sunyi yang suaranya mengguncang tembok-tembok kekuasaan. Siang itu, matahari menggantung tinggi di langit biru Jakarta, memancarkan panas yang seolah mampu melelehkan aspal di jalanan Pasar Senen yang mulai lengang setelah hiruk-pikuk pagi hari. Di antara silau cahaya dan udara yang terasa berat oleh polusi, tampak seorang perempuan muda melangkah dengan ketegasan yang luar biasa, seolah setiap jengkal tanah yang ia pijak memberinya kekuatan. Tak ada bayangan keraguan sedikit pun dalam gerak-geriknya. Namanya Citra, usianya baru 25 tahun, namun di matanya tersimpan kedewasaan yang melampaui usianya. Ia mengenakan gamis panjang berwarna kuning terang, warna yang kontras dengan suasana hatinya yang kelam, dan hijab putih bersih yang melambai-lambai lembut ditiup angin panas dari knalpot Metro Mini yang lewat. Tak ada seulas senyum pun di wajahnya. Hanya ada sorot mata yang tajam dan lurus, menyimpan kemarahan yang telah lama dipendam hingga menjadi endapan bara yang siap meledak. Di balik pakaiannya yang sederhana dan santun, tersembunyi tekad sekeras baja. Hari ini bukan hari biasa baginya. Hari ini adalah hari perhitungan. Hari di mana ia akan menuntut kembali harga diri keluarganya yang telah diinjak-injak oleh seorang oknum aparat yang selama ini merasa kebal hukum, yang berlindung di balik lencana dan seragam. Langkah Citra saat memasuki halaman kantor Polsek Senen tidak terburu-buru, namun setiap hentakannya penuh dengan keyakinan yang menakutkan. Ia tak menggubris tatapan heran dari beberapa warga yang sedang mengurus surat kehilangan atau para tukang ojek yang mangkal di seberang jalan. Wajahnya lurus mengarah ke depan, seolah dunia di sekelilingnya, dengan segala kebisingan dan kekacauannya, tak lagi penting. Di dalam benaknya yang tenang dan terfokus, ingatan tentang ibunya yang menangis terseduh-seduh semalam terus berputar seperti sebuah film rusak. Ibunya, Bu Endah, menangis karena seluruh uang hasil berdagang sayur seharian ludes diperas oleh seorang polisi bernama Bribka Joko. Uang yang seharusnya untuk makan dan membeli obat asam uratnya. Bribka Joko bukan sekadar seorang polisi. Di mata para pedagang kecil Pasar Senen, ia adalah simbol ketamakan yang hidup, predator berseragam yang merendahkan orang-orang jujur yang berjuang menyambung hidup. Dan hari ini, Citra bersumpah pada dirinya sendiri, ia tidak akan membiarkan ibunya meneteskan air mata karena orang itu lagi. Begitu sampai di depan pintu kaca kantor polisi yang ditempeli stiker, wilayah bebas korupsi, yang terasa ironis, Citra menarik napas panjang, mengisi paru-parunya dengan udara pengap Jakarta dan keberanian. Ia tahu tempat ini bukan sekadar bangunan. Bagi rakyat kecil seperti ibunya, gedung ini adalah labirin kekuasaan yang seringkali membuat nyali ciut, tempat di mana kebenaran bisa diputarbalikkan dengan mudah. Tapi bagi Citra, rasa takut itu sudah ia kubur dalam-dalam, bersama dengan air mata terakhir yang ia lihat di wajah ibunya. Dengan satu dorongan mantap, ia membuka pintu kantor itu. Suasana di dalam langsung terasa berbeda. Hawa dingin dari pendingin ruangan yang menderu pelan sama sekali tidak mampu meredam aura panas yang terpancar dari setiap langkah seorang perempuan yang membawa murka dalam diamnya. Semua polisi yang sedang duduk di meja kerjanya, beberapa mengetik laporan, beberapa lain bercanda sambil menyeruput kopi hitam, serentak menoleh. Mereka tak menyangka, di tengah hari yang membosankan itu, akan datang seorang perempuan muda sendirian dengan wajah yang tak menunjukkan rasa gentar sedikit pun. Citra melangkah pelan ke dalam ruangan itu, kakinya yang beralas sandal jepit sederhana menapak tanpa suara di lantai keramik putih.
pandangannya menyapu setiap sudut dengan tajam. Telinganya mendengar suara ketikan keyboard yang monoton, tumpukan dokumen yang berbau kertas tua, dan bunyi berisik dari radio komunikasi HT. Tapi hatinya hanya mencari satu hal, sosok atau nama Bribka Joko. Suasana di dalam kantor yang tadinya santai kini terasa tegang. Para polisi itu tidak tahu bahwa perempuan yang baru saja datang ini bukan pengadu yang pasrah, bukan pelapor pencurian yang kebingungan, dan bukan korban kejahatan yang memohon pertolongan. Ia datang sebagai penantang. Seorang anak yang menolak ibunya terus-menerus diinjak-injak oleh aparat yang seharusnya mengayomi. Dan meskipun ia datang sendirian, tanpa pengacara, tanpa backingan, Citra datang bukan untuk berdebat panjang. Ia datang untuk menyelesaikan masalah ini dengan caranya sendiri. Ibu Citra, yang akrab dipanggil Bu Endah di lingkungan pasar, adalah seorang wanita paruh baya yang telah menghabiskan lebih dari separuh hidupnya berjualan sayur di sebuah lapak sederhana di sudut Pasar Senen. Setiap pagi, jauh sebelum azan subuh berkumandang, ia sudah mendorong gerobak sayur tuanya yang berderit dari rumah petak mereka di gang sempit menuju pasar. Tangannya kasar, kulitnya legam terbakar matahari, dan punggungnya mulai sedikit membungkuk dimakan usia. Tapi tak pernah sekalipun ia mengeluh. Semua itu ia lakukan dengan satu harapan besar, agar Citra, anak semata wayangnya, bisa hidup lebih layak darinya, agar bisa menyelesaikan kuliahnya dan tidak perlu merasakan kerasnya hidup di jalanan. Namun, harapan itu perlahan-lahan terkikis, bukan karena nasib buruk atau malas bekerja, tapi karena ulah seorang aparat yang seharusnya melindungi, bukan menindas. Namanya Bribka Joko. Seorang polisi bertubuh tambun dengan perut buncit yang selalu menyembul dari balik kancing seragam coklatnya yang ketat. Usianya sekitar 40 tahun, tapi kelicikannya sudah menua jauh melampaui usianya. Setiap hari Sabtu, saat para pedagang biasanya mengantongi untung paling besar, Joko akan datang ke lapak Bu Endah. Ia datang bukan untuk membeli, tapi dengan gaya arogan yang memuakkan, meminta uang keamanan. Sebuah istilah halus untuk pemerasan. Bila tak diberi, atau jumlahnya kurang dari yang ia inginkan, ia tak segan mengancam. Ancamannya beragam, mulai dari akan menutup paksa lapak dengan alasan mengganggu ketertiban, merampas sebagian barang dagangan, atau yang lebih parah, menyebar tuduhan palsu bahwa Bu Endah menjual sayuran busuk. Bu Endah, seorang wanita tua yang tak pernah berbuat salah dan hanya ingin mencari nafkah halal, tak punya pilihan lain selain memberikan uang hasil jerih payahnya. Uang yang ia kumpulkan lembar demi lembar dari hasil menjual kangkung, bayam, dan tempe, raib begitu saja masuk ke dalam saku seorang aparat rakus yang bahkan tak berkeringat. Citra, yang selama ini menyaksikan semua itu dari balik diamnya, menyimpan bara api di dalam hatinya. Ia pernah melihat sendiri bagaimana ibunya pulang ke rumah dengan mata sembab dan dompet yang kosong, terpaksa memberikan uang terakhir yang tersisa hanya agar bisa tetap berdagang esok hari. Ia melihat bagaimana ibunya mulai mengurangi porsi makannya sendiri agar modal dagangannya tetap utuh. Dan ia tahu, semua penderitaan ini bukan karena ibunya tidak bekerja keras, tapi karena ada satu orang yang dengan bangganya menyiksa rakyat kecil, lalu bisa tidur nyenyak di malam hari, terlindungi oleh kekuasaan yang diberikan oleh seragamnya. Itu bukan sekadar pemerasan uang. Itu adalah penghinaan terhadap perjuangan seorang ibu. Dan pada satu titik, diam tak lagi bisa menjadi pilihan. Citra adalah perempuan yang sejak kecil dibesarkan dalam kerasnya kehidupan ibu kota, tapi juga diajarkan oleh almarhum ayahnya untuk tidak pernah menunduk pada ketidakadilan. Ia tahu, jika ia tidak bergerak, maka penderitaan ibunya akan terus berlanjut seperti lingkaran setan tanpa akhir. Ia tak peduli lagi meski yang harus dihadapinya adalah seorang polisi bersenjata. Citra bukan lagi anak kecil yang hanya bisa menangis di sudut kamar saat mendengar ibunya diperas. Hari ini,
Ia datang sebagai seorang perempuan dewasa yang siap bertarung demi kehormatan keluarganya. Bukan dengan laporan resmi yang mungkin akan hilang di tumpukan berkas, bukan dengan kata-kata memelas. Tapi dengan keberanian murni, keberanian yang bahkan tak dimiliki oleh mereka yang setiap hari mengenakan seragam kebanggaan. Begitu pintu kaca kantor polisi itu terbuka sepenuhnya, sinar matahari yang menyilaukan langsung menerobos masuk, berpadu dengan pencahayaan lampu neon putih yang menyala terang dari langit-langit ruangan. Kantor itu, pada pandangan pertama, tampak bersih dan rapi. Dindingnya bercat krem pucat yang mulai kusam di beberapa bagian, dan lantai ubin mengilap memantulkan cahaya. Tapi secerah apapun ruangan itu terlihat, hawa di dalamnya terasa berat dan menyesakan. Para polisi duduk di meja-meja kayu mereka, mengenakan seragam yang disetrika rapi, namun wajah mereka tampak lelah dan dingin, seolah rutinitas telah membunuh semangat mereka. Suara ketikan keyboard, bunyi statis radio komunikasi, dan derit kursi terdengar silih berganti, menciptakan simfoni kebosanan birokrasi. Namun, semua itu terhenti seketika begitu sosok seorang perempuan muda melangkah masuk dengan sorot mata yang membakar. Citra, dalam balutan gamis kuning menyala dan hijab putih bersih, berdiri di tengah sorotan cahaya yang membanjiri ruangan dari pintu yang terbuka. Namun bukan cahaya itu yang menarik perhatian mereka, melainkan aura dingin yang terpancar dari raut wajahnya. Ia tidak datang dengan senyum ramah, tidak pula dengan permohonan yang merendah. Ia datang dengan tekad baja dan amarah yang jernih tergambar dalam sorot matanya yang tak berkedip. Semua kepala mulai menoleh ke arahnya. Sebagian petugas berpura-pura kembali sibuk dengan pekerjaan mereka, namun tak mampu menyembunyikan rasa penasaran di sudut mata mereka. Seorang perempuan muda, sendirian, masuk ke markas polisi dengan langkah setegap itu. Ini jelas bukan pemandangan biasa. Tanpa basa-basi, tanpa mengucapkan salam, suaranya meledak memotong keheningan yang canggung. "Mana Joko?" Kalimat itu, singkat namun tajam, menghentikan seluruh aktivitas di ruangan itu seketika. Beberapa polisi yang lebih muda langsung menoleh ke arah sebuah ruangan di belakang. Sebagian lainnya yang lebih senior hanya terdiam, menahan napas, seolah merasakan akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Citra tidak menunduk. Ia tidak meminta izin. Ia berdiri tegak di bawah lampu neon putih terang yang menyinari tubuhnya, seolah dengan sengaja memperlihatkan bahwa ia tak membawa senjata apapun selain keberaniannya yang telanjang. Suasana ruang yang awalnya terasa biasa mendadak menjadi sangat tegang. Ada sesuatu yang menggetarkan dari keberanian perempuan ini, yang berdiri tenang di tengah-tengah ruang kekuasaan tanpa rasa gentar sedikit pun. Beberapa polisi mulai saling melempar pandang, mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ada yang mencibir dalam hati, menganggap ini hanyalah sebuah drama picisan dari warga yang mencari perhatian. Tapi mereka salah besar. Citra bukan datang untuk membuat laporan. Ia tidak datang untuk menulis kronologi kejadian atau mengisi formulir pengaduan yang berlembar-lembar. Ia datang untuk mengakhiri sebuah ketidakadilan, di sini dan saat ini juga. Di ruangan yang terang benderang itu, Citra seolah membawa cahayanya sendiri. Cahaya yang jauh lebih kuat. Cahaya keberanian, yang selama ini mungkin telah padam di dalam kantor itu. Dan dalam diam, semua orang di sana tahu ini bukan kunjungan biasa. Ini adalah awal dari sebuah pertarungan yang tak pernah mereka bayangkan akan terjadi di tempat mereka sendiri. Dari arah ruang belakang, terdengar suara langkah kaki yang berat dan malas. Sepasang sepatu pantofel hitam kusam menginjak lantai ubin dengan ritme yang lambat, seakan pemiliknya tak punya satupun urusan penting di dunia ini. Lalu, muncullah sosok yang dicari. Bertubuh tambun, dengan wajah bulat dan dagu berlapis lemak. Seragam coklat yang dikenakannya tampak sempit, berjuang keras menahan perutnya yang menonjol ke depan.
Itulah Bribka Joko, polisi berusia 40 tahun, simbol keangkuhan dan arogansi yang selama ini menghisap darah rakyat kecil di wilayah kekuasaannya. Ia menyipitkan mata, memandang sosok perempuan muda yang berdiri sendirian di tengah ruangan, lalu sebuah senyum sinis terkembang di bibirnya. Senyum yang penuh dengan pelecehan dan rasa superioritas. Tawa kecil yang merendahkan keluar dari mulutnya, seolah menertawakan keberanian Citra yang dianggapnya konyol dan sia-sia. "Kamu anaknya Bu Endah, ya?" katanya dengan nada santai. Suaranya terdengar menyepelekan, seperti orang yang merasa berada jauh di atas angin. "Mau apa kamu ke sini?" "Mau minta maaf karena ibumu belum setor minggu ini." Ucapannya yang provokatif itu disambut oleh beberapa tawa ringan dari polisi lain yang duduk di dekatnya, mereka yang belum menyadari kemana arah semua ini akan berakhir. Tapi Citra tidak bergerak seinci pun. Ia berdiri tegak laksana pilar, matanya yang tajam menatap langsung ke wajah laki-laki yang selama ini telah menghinakan ibunya. Tak ada secuil pun rasa takut dalam dirinya. Yang ada hanyalah amarah yang telah meluap melewati batas logika dan kesabaran. Dengan suara yang keras, jelas, dan penuh penekanan, Citra berkata lantang, "Aku tantang kau berduel di depan kantor ini. Kau telah memeras ibuku." Kata-katanya menghantam keheningan kantor seperti palu godam. Semua orang terdiam. Beberapa kepala sontak menoleh ke arah Joko, seakan tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Seorang perempuan biasa, bukan pengacara, bukan pejabat, bukan wartawan, melontarkan tantangan duel secara langsung kepada seorang polisi di dalam markasnya sendiri. Ini bukan permohonan keadilan. Ini adalah deklarasi perang. Dan Citra melakukannya tanpa sedikit pun keraguan dalam suaranya. Joko, yang semula tertawa, kini menatap dengan alis terangkat. Ia tidak menyangka gadis muda ini berani datang dengan begitu frontal. Tapi egonya yang sebesar gunung tak membiarkannya berpikir jernih. Ia tersenyum miring, lalu tertawa pendek lagi sambil membusungkan dadanya yang bidang. "Berduel? Di sini? Sama kamu," katanya dengan nada yang penuh ejekan. Namun, di balik ejekannya, ada getaran kecil yang tak ia sadari menjalari dadanya. Sebuah perasaan tidak biasa yang belum pernah ia kenali. Ia merasa dirinya masih di atas angin, dikelilingi oleh rekan-rekan satu kantor, berada di pusat kekuasaannya. Tapi ada satu hal yang belum ia sadari sepenuhnya. Perempuan yang berdiri di hadapannya ini bukan sekadar anak seorang penjual sayur. Dia adalah badai yang datang untuk merobohkan pohon arogansi yang sudah terlalu lama dibiarkan tumbuh liar dan menjulang tinggi. Begitu kalimat tantangan itu keluar dari mulut Citra, seluruh isi kantor seolah tersentak dari rutinitas mereka. Para polisi yang sebelumnya sibuk mengetik, mengobrol, atau menyeruput kopi murahan dari cangkir plastik, langsung menghentikan semua aktivitasnya. Suasana menjadi hening, namun bukan karena rasa hormat atau keprihatinan, melainkan karena rasa penasaran yang aneh dan tak sehat. Seorang perempuan menantang duel seorang polisi di dalam kantor di siang bolong. Itu bukan pemandangan yang bisa mereka saksikan setiap hari. Mereka menatap Joko, lalu menatap Citra, seolah menanti sebuah tontonan gratis yang jauh lebih seru daripada laporan kriminal yang menumpuk di meja mereka. Alih-alih menolak tantangan itu atau bersikap bijak sebagai seorang aparat, ego Joko malah semakin menjadi-jadi. Ia tertawa keras, tawa yang menggema hingga ke lorong-lorong kantor. "Duel di sini sama kamu? Wah, ini seru juga," ujarnya sambil menyingsingkan lengan baju seragamnya, memperlihatkan lengan besar yang sudah tidak kencang lagi karena timbunan lemak, bukan otot. Ia melangkah maju dengan gaya sombong, percaya penuh bahwa ia akan menang telak. "Di kandang sendiri, aku menang banyak," teriaknya, yang membuat sebagian polisi tertawa dan bertepuk tangan seolah mendukung.
Joko merasa berada di atas segalanya. Dikelilingi oleh kolega-koleganya, berada di markasnya sendiri, dan yang melawannya hanyalah seorang perempuan bertubuh ramping yang mungkin belum pernah berkelahi seumur hidupnya. Bukannya mencegah atau memanggil atasan untuk menengahi situasi yang jelas-jelas tidak profesional ini, beberapa polisi justru bersandar ke meja, melipat tangan di dada, menikmati situasi seolah sedang menonton pertandingan tinju. Beberapa bahkan mulai saling bertaruh dengan bisik-bisik antusias. Serius ini? Kalau si Joko kalah, gue traktir kopi seminggu. Mereka tidak peduli bahwa ini bukan prosedur yang benar, bukan etis, bahkan melanggar hukum yang seharusnya mereka tegakkan. Yang mereka lihat hanyalah hiburan di tengah hari yang panas dan membosankan. Tidak ada satupun dari mereka yang sadar bahwa mereka sedang menyaksikan runtuhnya wibawa seorang penindas yang selama ini mereka diamkan, bahkan mungkin mereka nikmati hasilnya. Sementara itu, Citra tetap berdiri tenang. Ia tidak terguncang oleh tawa mereka atau taruhan murahan itu. Ia tahu, yang ia hadapi bukan sekadar satu tubuh tambun bernama Joko, tapi juga sebuah budaya diam dan pembiaran yang selama ini telah menjadikan ketidakadilan sebagai hal yang biasa. Ia tahu, sekali ia mundur, semuanya akan kembali seperti semula, dan ibunya akan terus menjadi korban. Tapi ia tidak datang untuk mundur. Ia datang untuk menyelesaikan apa yang selama ini hanya bisa ditahan oleh air mata ibunya. Dan jika semua orang di kantor ini menganggapnya sebagai sebuah tontonan, maka biarlah mereka menonton. Karena yang akan mereka saksikan bukan sekadar perkelahian fisik, tapi sebuah perhitungan moral. Di halaman depan kantor polisi yang berdebu, yang kini telah beralih fungsi menjadi arena tak resmi, para aparat berkumpul membentuk sebuah lingkaran longgar. Mereka berdiri dalam seragam kebesaran mereka, sebagian menyilangkan tangan di dada dengan angkuh, sebagian lain tersenyum geli. Seolah mereka sedang menyaksikan sebuah pertunjukan langka yang tak akan pernah terulang. Di tengah-tengah mereka, berdiri dua sosok yang sangat kontras, seorang polisi bertubuh besar dan tambun, dan seorang perempuan muda berjubah kuning dengan sorot mata yang tak gentar sedikit pun. Udara terasa tegang dan berat. Tak ada suara sirene. Tak ada komando resmi. Hanya ada satu aturan tak tertulis yang tersirat di udara. Siapa yang lebih kuat, dialah yang menang. Tanpa aba-aba dan tanpa peringatan apapun, Joko melangkah maju dengan cepat dan langsung mengayunkan tangan kanannya yang besar ke arah wajah Citra. Suara pukulan itu terdengar jelas, memecah keheningan. Buk! Kepala Citra terhentak keras ke samping, dan seketika itu juga, darah segar mulai mengalir dari sudut bibirnya yang pecah. Beberapa polisi berseru lirih, ada yang tertawa kecil, mengira pertarungan akan selesai hanya dalam satu pukulan. Mereka yakin, perempuan manapun pasti akan langsung roboh setelah terkena hantaman sekeras itu dari seorang pria dewasa. Tapi mereka semua keliru. Citra tidak jatuh. Ia tidak terhuyung-huyung. Ia hanya menoleh kembali dengan gerakan perlahan, menyeka darah di bibirnya dengan punggung tangannya, lalu menatap lurus ke arah Joko dengan tatapan dingin yang membuat bulu kuduk meremang. Joko sedikit terkejut. Matanya membelalak sesaat. Ia tidak menyangka pukulan andalannya, yang selama ini cukup untuk membuat preman pasar roboh, kini tidak membuat perempuan kurus di hadapannya itu goyah sedikit pun. Ada sesuatu yang berubah di wajah Joko. Ketakjuban yang mulai bercampur dengan kewaspadaan. Namun egonya yang besar dengan cepat menutupi semuanya. Ia masih mencoba untuk tersenyum sinis, meskipun di dalam hatinya mulai ada suara kecil yang berkata, ini bukan perempuan biasa. Tapi dia belum sadar bahwa lawannya datang bukan dengan keberanian sesaat, tapi dengan dendam yang telah dibentuk oleh penderitaan bertahun-tahun. Citra kini berdiri lebih tegap dari sebelumnya. Darah yang menetes di bibirnya tak ia pedulikan. Yang ia pedulikan hanya satu hal, membalas pukulan itu.
Bukan karena ego pribadi, tapi karena penghinaan terhadap ibunya tidak bisa dibayar hanya dengan diam. Sorot matanya tidak lagi penuh amarah yang meledak-ledak, justru menjadi sangat tenang, dan disitulah letak kengeriannya. Ia tidak menggeram. Ia tidak berteriak. Ia hanya menatap, dan dalam tatapannya itu tersirat satu pesan yang jelas, aku belum membalas. Para polisi yang semula tertawa mulai menyadari bahwa yang mereka tonton bukan sekedar duel iseng. Mereka sedang menyaksikan keadilan yang datang tanpa surat perintah, datang dalam wujud seorang anak yang tak rela ibunya diinjak-injak lebih lama lagi. Setelah beberapa detik yang terasa seperti keheningan abadi, Citra akhirnya bergerak. Dengan posisi tubuh yang stabil dan mata yang tetap mengunci sasaran, ia menarik lengan kanannya ke belakang. Gerakannya tidak terburu-buru, tidak panik, tapi penuh perhitungan dan ketenangan yang mematikan. Dan dalam satu hentakan yang cepat dan kuat, ia mengayunkan pukulan keras ke pipi kanan Joko. Tidak ada keraguan, tidak ada kompromi. Suara benturan itu memecah udara dengan keras. Brak! Pukulan yang bersih, penuh tenaga, langsung menghantam daging dan tulang wajah sang polisi Tambun. Tubuh Joko terpental setengah langkah ke samping, kepalanya terayun keras ke kanan, dan dari sudut bibirnya, darah mulai menetes, mengalir perlahan ke dagunya yang berlapis. Wajahnya yang semula penuh senyum sinis kini berubah menjadi kosong. Matanya membelalak, seolah otaknya belum bisa memproses apa yang baru saja terjadi. Ia berdiri terpaku seperti patung yang baru saja dihantam palu godam. Di sekeliling mereka, kerumunan polisi yang sebelumnya ramai kini terdiam 1000 bahasa. Tidak ada lagi sorakan, tidak ada lagi taruhan. Yang tersisa hanyalah keheningan yang syarat dengan rasa tak percaya. Sebagian polisi menahan napas, sebagian lain hanya bisa menatap dengan mata membulat. Mereka sama sekali tidak menyangka, perempuan muda yang mereka remehkan, yang mereka anggap akan tumbang dalam satu pukulan, kini berdiri gagah setelah mendaratkan serangan balik yang begitu brutal dan presisi. Ini bukan sekadar pukulan biasa. Ini adalah sebuah tamparan keras terhadap ego seorang penindas, terhadap sistem yang membiarkannya, terhadap mereka semua yang selama ini hanya diam dan menonton. Semua mata kini tertuju pada Citra, dan tak satu pun dari mereka yang berani tertawa lagi. Citra tidak berbicara sepatah kata pun. Ia hanya menarik napas pelan, lalu kembali menatap Joko dengan pandangan yang sama dinginnya. Tidak ada rasa puas yang berlebihan di wajahnya, tidak ada senyum kemenangan. Ia bukan melakukan ini untuk hiburan atau untuk mencari pengakuan. Ia melakukannya karena memang harus dilakukan. Karena sudah terlalu lama ibunya menderita dalam diam, dan hari ini, penderitaan itu akhirnya mendapatkan jawabannya, tepat di wajah orang yang selama ini menganggap kekuasaan sebagai izin untuk menindas. Dan ini baru permulaan. Pukulan telak itu seharusnya sudah cukup untuk memberi pelajaran. Tapi bagi Citra, itu belum cukup. Ini bukan sekadar soal membalas rasa sakit di bibirnya atau menghancurkan harga diri seseorang. Ini tentang menyampaikan sebuah pesan yang lebih besar, bahwa mereka yang selama ini dianggap lemah dan tertindas pun bisa berdiri tegak, bahkan mengangkat beban ketidakadilan itu tinggi-tinggi untuk dilihat semua orang. Maka, saat Joko masih berdiri sempoyongan dengan tatapan kosong, Citra melangkah maju dengan tangan yang tak ragu. Ia meraih kerah seragam Joko yang basah oleh keringat, menggenggamnya erat, dan dengan sebuah erangan yang tertahan, ia mulai mengangkat tubuh Tambun itu perlahan dari tanah, ke atas pundaknya. Jeritan samar terdengar dari kerumunan polisi. Beberapa dari mereka melangkah mundur tanpa sadar. Mulut mereka ternganga, tak percaya dengan apa yang sedang mereka lihat. Tubuh besar Bribka Joko, yang selama ini menjadi bayang-bayang menakutkan bagi banyak pedagang pasar, kini tergantung tak berdaya di udara, di atas kepala seorang perempuan muda. Citra berteriak keras, bukan karena marah,
tapi sebagai pelepasan energi dan penderitaan yang telah ia pendam selama bertahun-tahun. Satu demi satu polisi kehilangan kata-kata mereka. Tak ada yang bicara, tak ada yang bergerak. Semua membeku, seolah menyaksikan sesuatu yang tak masuk akal namun nyata terjadi di depan mata mereka. Sinar matahari siang hari memantulkan cahaya ke tubuh Citra yang berkeringat, membuat gamis kuningnya tampak bersinar terang di tengah-tengah barisan aparat berseragam coklat. Di bawah tekanan fisik dan psikologis yang luar biasa, ia tetap berdiri kokoh. Yang lebih mengejutkan bukan hanya kekuatan fisiknya, tetapi keteguhan mental yang terpancar dari wajahnya. Ia tidak sekadar mengangkat Joko secara harfiah. Ia sedang mengangkat semua rasa takut, semua rasa tidak adil yang selama ini dipendam oleh rakyat kecil seperti ibunya. Dan di saat itulah, para polisi itu mulai memahami, perempuan ini bukan hanya sedang marah, ia sedang menegakkan keadilan yang selama ini mereka abaikan. Beberapa polisi saling melirik, berharap ada yang turun tangan untuk menghentikannya, tapi tidak ada satupun yang bergerak. Bukan karena takut akan tindakan Citra, tapi karena malu. Malu bahwa sosok yang selama ini mereka lindungi, rekan mereka sendiri, kini tergantung tak berdaya di atas kepala seorang perempuan yang bahkan tak membawa senjata. Joko tidak hanya diangkat dari tanah, dia diangkat dari singgasananya yang palsu, dari ilusi kuasa yang selama ini ia gunakan untuk menindas. Dan ketika semua mata menatap ke arah Citra, mereka tahu ini bukan lagi urusan pribadi. Ini adalah sebuah perlawanan. Dan Citra telah menang secara mutlak di hadapan mereka semua. Setelah mengangkat tubuh Joko tinggi-tinggi di atas kepalanya, Citra berdiri sejenak, membiarkan semua mata menyaksikan betapa mudahnya ia mengangkat simbol ketamakan itu. Dan tanpa memperpanjang waktu, ia menarik napas dalam-dalam, lalu mengerahkan seluruh sisa tenaganya. Dengan gerakan yang penuh kekuatan dan ketepatan, ia membanting tubuh Joko ke tanah sekeras-kerasnya. Suara benturan tubuh besar yang menghantam lantai paving blok halaman kantor polisi terdengar nyaring dan memekakan. Brak! Suara itu memecah keheningan yang sempat membeku, membuat beberapa polisi tersentak kaget. Para polisi terdiam. Waktu seolah berhenti sesaat. Tubuh Bribka Joko tergeletak tak bergerak di atas tanah yang berdebu. Wajahnya menghadap ke samping, matanya tertutup rapat, dan mulutnya sedikit terbuka dengan darah yang masih mengalir dari bibirnya yang sobek. Napasnya nyaris tak terdengar. Dia tak sadarkan diri. Sosok yang biasanya berdiri pongah, memberi perintah, dan memalak seenaknya, kini hanyalah segumpal daging tak berdaya yang terkapar di depan markasnya sendiri. Simbol kekuasaan yang korup itu runtuh seketika. Dan yang menjatuhkannya bukan senjata api, bukan surat perintah pengadilan, melainkan tangan seorang anak pedagang sayur yang sudah muak melihat ibunya diinjak-injak. Beberapa polisi terlihat mulai panik, melangkah perlahan ke depan seolah ingin memeriksa keadaan rekan mereka. Namun, langkah mereka terhenti dengan sendirinya, tertahan oleh rasa ragu yang luar biasa. Bukan karena takut pada Citra secara fisik, tapi karena mereka sadar, perempuan ini sedang berdiri di atas sebuah kebenaran yang tak bisa mereka sangkal. Tidak ada satupun dari mereka yang berani menyentuhnya saat itu. Jika mereka maju, mereka tidak hanya akan melawan Citra. Mereka juga harus menjawab pertanyaan nurani mereka sendiri tentang diamnya mereka selama ini terhadap kejahatan yang dilakukan oleh Joko. Dan itu adalah beban yang terlalu berat untuk mereka tanggung. Citra berdiri di samping tubuh Joko yang kini tak berdaya. Ia menatapnya sejenak, lalu mengalihkan pandangannya ke arah kerumunan polisi. Ia tak berkata sepatah kata pun, tapi tatapannya sudah cukup untuk membuat mereka semua bergeming. Mata yang seolah menyeratkan, beginilah akibatnya jika kalian berani menyentuh keluargaku lagi. Kemudian, tanpa menunggu satupun reaksi, ia membalikkan badan dan melangkah pergi dari tempat itu. Kepalanya tegak,
langkahnya mantap dan tak goyah. Tidak satupun polisi berani menahannya, apalagi menangkapnya. Mereka hanya bisa diam membisu, karena jauh di dalam hati mereka tahu bahwa keadilan pada hari itu telah ditegakkan. Bukan oleh sistem mereka, tetapi oleh keberanian murni yang tak bisa dibeli oleh uang atau jabatan. Di tengah kerumunan aparat yang terdiam membeku, Citra perlahan menyeka sisa darah di sudut bibirnya dengan ujung lengan gamisnya. Gerakannya pelan, tapi penuh makna. Ia tidak sedang membersihkan luka fisik, ia sedang menghapus jejak penindasan yang selama ini ia dan ibunya pendam. Setelah itu, ia mengangkat wajahnya, menatap satu persatu polisi yang berdiri membatu menyaksikan pertarungan tadi. Tatapannya begitu tajam, menembus hingga ke dalam, membuat sebagian dari mereka refleks menundukkan kepala, tak sanggup menatap balik. Tak ada satu kata makian pun yang keluar. Tak ada teriakan emosional yang meluap-luap. Yang keluar dari bibir Citra hanyalah satu kalimat pendek, namun diucapkan dengan nada dingin dan tajam seperti bilah pisau. Jangan sentuh lagi keluargaku. Suasana berubah menjadi hening total. Tidak ada lagi bunyi radio HT, tidak ada suara batuk, bahkan tidak ada suara sepatu yang bergeser. Yang terdengar hanyalah langkah kaki Citra saat ia perlahan memutar badan dan mulai melangkah meninggalkan halaman kantor polisi itu. Gamis kuningnya bergoyang pelan, ditiup angin siang yang panas. Sementara cahaya matahari kembali menyinari halaman yang baru saja menjadi saksi bisu pembalasan paling berani dari seorang rakyat kecil terhadap kekuasaan yang semena-mena. Tak satu pun dari para polisi di tempat itu yang bergerak. Bahkan mereka yang tadi paling lantang bersorak dan bertaruh kini hanya bisa membeku di tempatnya. Tak ada yang berani menahan. Tak ada yang punya alasan untuk menghadangnya. Mereka semua tahu, jika mereka mencoba menahan Citra saat itu juga, bukan hanya mereka yang akan kalah secara fisik, tapi mereka akan kalah telak secara moral. Karena semua yang menyaksikan insiden itu tahu bahwa Bribka Joko memang bersalah. Mereka tahu Joko telah memeras warga kecil selama bertahun-tahun, dan tak satu pun dari mereka yang pernah berani menegurnya. Tapi hari ini, seseorang yang bukan aparat, yang bukan pejabat, telah berdiri dan melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan sejak lama. Dan karena itu, mereka hanya bisa diam. Mereka membiarkannya pergi, karena mereka tahu, Citra benar. Citra melangkah pergi dari halaman kantor polisi itu dengan kepala yang tetap tegak. Tidak ada rasa takut, dan tidak ada penyesalan. Yang ada hanyalah kemenangan dalam diam. Ia bukan menang karena berhasil membuat seseorang roboh. Ia menang karena telah berhasil menghentikan sebuah rantai ketidakadilan. Ia tidak membawa senjata, tidak punya kekuatan hukum, tapi ia punya satu hal yang lebih kuat, keberanian. Dan itu sudah cukup untuk mengguncang seluruh institusi yang selama ini diam terhadap borok di dalamnya. Ketika pintu gerbang kantor polisi itu ditinggalkannya dan sosoknya makin menjauh di telan keramaian jalan, para polisi hanya bisa berdiri mematung menatap punggungnya. Hari itu, Citra tak hanya pergi dengan membawa kehormatannya kembali. Dia pergi sebagai